Selamat siang. Kami dari kelompok 5 dari kelas 4A akan mempresentasikan tentang cetak biru perencanaan pengembangan TIK tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 di Rumah Sakit Indonesia Prima yang biasa dikenal dengan RSIP. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya, Gali Pramita Kinasih, NIM 2018 Saya Rosa Permatasari, NIM 2018-120-15. Saya Farida Blandina Salembun, NIM 2018-120-23. Saya Gladys Tiara, NIM 2018-120-35. Saya Safira Ayu Chandra-Dewanti, NIM 2018-120-47. Latar belakang dari pengembangan SIM RS ini adalah RSIP sedang mengembangkan sistem informasi untuk pelayanan terintegrasi, baik pelayanan di poliklinik, rawat jalan, rawat inap, pelayanan farmasi, laboratorium maupun pelayanan pasien jaminan BPJS. Selama ini proses pengembangan dari sistem informasi belum tertata dan hanya memperhatikan kebutuhan sesaat dan memungkinkan penerapan sistem informasi yang saling tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat sistem informasi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan misi maupun tujuan penerapan SIM RS, yaitu efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan rumah sakit, yaitu RSIP. Dan kami dari pihak rumah sakit ingin mengembangkan dengan menggunakan sistem pengembangan Enterprise Architecture, disingkat EA, dan TOGAF. Tujuannya membuat sebuah arsitektur untuk pembangunan teknologi informasi rumah sakit yang akan mengarahkan organisasi kepada sistem informasi yang terintegrasi dan terpadu yang mendukung tujuan organisasi tersebut. Kemudian sasarannya yang pertama memberikan pelayanan kualitas, fungsionalitas, dan kemudahan dalam menggunakan pelayanan, baik pelayanan di rawat inap, rawat jalan maupun di pelayanan di penunjang medis. Yang kedua, mempercepat waktu proses. Kemudian yang ketiga, secara keseluruhan memperbaiki tingkat layanan terhadap semua harapan melalui pemenuhan realisasi biaya yang relatif rendah dan penggunaan sumber daya yang efektif. Kemudian yang keempat, penambahan fungsi layanan informasi berguna untuk menciptakan daya saing layanan informasi bagi stakeholders. Kemudian gambaran umum dari rumah sakit RSIP, yaitu Rumah Sakit Indonesia Prima ini termasuk rumah sakit tipe C, terletak di wilayah Surabaya Timur, yang memiliki luas sekitar 1,99537 hektar, dengan kapasitas TT-nya 100 TT, 120 TT, dan 380 SDM. Visinya adalah visi dari RSIP sendiri menjadi rumah sakit pilihan yang profesional dan terpercaya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam semangat kasih. Kemudian visi dari RSIP memberikan pelayanan kesehatan yang holistik pada martabat manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau ras, dan status sosial, dengan berkomitmen pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, membentuk SDM yang berkualitas dan berbela rasa. Yang ketiga, membentuk atau membangun jaring kerjasama dengan berbagai mitra
strategis dalam pengembangan pelayanan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan melalui pengembangan inovasi secara berkesinambungan. Moto dari RSIP yaitu Committed to Help. Committed to Help singkatan dari honesty, empathy, love, dan profesional. Susunan organisasi dari RSIP yaitu saya selaku Direktur Utama, saya membawai 4 bidang. Yang pertama, bidang pelayanan dikepalai oleh Saudari Brenda. Bidang penunjang dikepalai oleh Saudari Safira. Kepala bidang keuangan dikepalai oleh Saudari Gladys, dan bidang SDM dan Diklat dikepalai oleh Saudari Rosa. Dari bidang-bidang tersebut membawai 2 subbagian. Seperti itu. Untuk jumlah kunjungan dan seterusnya akan disampaikan oleh Saudari Brenda selaku Kabid Pelayanan. Silakan. Jumlah kunjungan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 per unit. Untuk rawat jalan tahun 2016 berjumlah 5.769. Pada tahun 2017 berjumlah 5.596. Tahun 2018 berjumlah 11.306. Tahun 2019 berjumlah 13.314 dan pada tahun 2020 berjumlah 18.843. Pada rawat inap pada tahun jumlah kunjungan rawat inap pada tahun 2016 sampai 2020 pada tahun 2016 berjumlah 2.113. Pada tahun 2017 berjumlah 2.524. Tahun 2018 berjumlah 4.312. Pada tahun 2019 berjumlah 4.411 dan pada tahun 2020 berjumlah 4.860. Jumlah kunjungan IGD pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berjumlah tahun 2016 berjumlah 870, tahun 2017 berjumlah 1.143, tahun 2018 berjumlah 6.225, tahun 2019 berjumlah 6.384, dan tahun 2020 berjumlah 7.399. Total keseluruhan jumlah kunjungan dari rawat jalan, rawat inap, dan IGD tahun 2016 berjumlah 8.758, tahun 2017 berjumlah 9.263, 2018 berjumlah 21.373, tahun 2019 berjumlah 24.109, tahun berjumlah 31.102. Ada juga IKU yang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan BOR pada tahun 2016 yaitu 25%, tahun 2017 berjumlah 32%, 2018 berjumlah 60%, 64%, 2019 39%, dan 2020 berjumlah 50%. ALOS pada tahun 2016 2 hari, 2017 2 hari, 2018 4 hari, 2019 4 hari, dan tahun 2020 3 hari.
BTO tahun 2016 BTO tahun 2016 45 kali, 2017 56 kali, 2018 43 kali, 2019 35 kali, dan 2020 44 kali. TOI pada tahun 2016 6 hari, 2017 4 hari, 2018 2 hari, 2018 2 hari, 2019 6 hari, dan 2020 4 hari. NDR pada tahun 2016 22 orang, 2017 8 orang, 2018 20 orang, 2019 24 orang, dan tahun 2020 23 orang. GDR tahun 2016 berjumlah 22 orang, 2017 18 orang, 2018 20 orang, 2019 24 orang, dan tahun 2020 berjumlah 23 orang. Untuk uraian pendapatan dan sebagainya, silakan yang menjadi bagian dari keuangan. Uraian 2016 pendapatan 1 miliar 276 39 396 500. 2017 3 miliar 509 997 619. Maaf, di tahun 2017 sebesar 3 miliar 509 997 534. 2018 sebesar 7 miliar 97,931 619. 2019 sebesar 17 miliar 413,880,50. 2020 sebesar 17 miliar 533,236,179. Dan untuk pembelanjaan di tahun 2016 sebesar 5 miliar 389 419,589. 2017 sebesar 8 miliar 64,247,106. Di tahun 2018 anggaran untuk belanja sebesar 9 miliar 456,343. Pada tahun 2019 sebesar 18 miliar 504,678,450. Di tahun 2020 sebesar 18 miliar 580,245 miliar dengan CCR sebesar 23,7% dan 2017 43,5%. Di tahun 2018 78,8%. 2019 94,1%. Di tahun 2020 sebesar 94,4%. Renstra Rumah Sakit Indonesia Prima pada tahun 2021, RSIP mengembangkan sistem informasi di bagian rawat jalan dan IGD yang akan terintegrasi dengan pelayanan pasien BPJS. Pada tahun 2022, RSIP mengembangkan sistem informasi di bagian farmasi. Pada tahun 2023, RSIP mengembangkan sistem informasi di bagian penunjang, yaitu laboratorium. Pada tahun 2024 sampai 2025, RSIP mengembangkan sistem informasi di bagian keuangan. Analisis SWOT, kekuatan itu
mencakup komputer di setiap unit, dan adanya komitmen yang baik oleh seluruh bagian pelayanan rumah sakit atas pentingnya TIK dalam meningkatkan pelayanan dan brand rumah sakit, dan adanya anggaran yang mencukupi dalam pengembangan TIK di 5 tahun mendatang. Untuk kelemahan, belum terdapat SOP dalam pelaksanaan layanan-layanan TIK, dan SDM kurang mumpuni dalam mengembangkan TIK. Untuk peluangnya, adanya kerjasama dan kenalan dengan pihak instansi TIK profesional sehingga mendapatkan jasa yang bisa dipertanggungjawabkan dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, ancaman perkembangan rumah sakit lainnya dapat memiliki dan mengadopsi kapasitas TIK dengan baik dan cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Rancangan program penerapan TIK 2021 sampai 2025 yaitu tugas yang pertama, sistem desainer dan sistem analisis dengan jumlah 2 orang. Tugas yang kedua, programmer dengan jumlah 2 orang. Tugas yang ketiga, database administrator dengan jumlah 1 orang. Tugas yang keempat, tentor aplikasi dengan jumlah 2 orang. Tugas yang kelima, infrastruktur dan jaringan dengan jumlah 2 orang. Total yaitu 9 orang. Untuk kondisi infrastruktur Rumah Sakit Indonesia Prima saat ini, yang pertama, akses internet hanya tersedia di SIM RS dengan menggunakan Telkom Speedy. Yang kedua, belum ada perangkat yang mengatur data-data seperti firewall atau router. Yang ketiga, tidak adanya backup server. Sehingga jika terjadi masalah pada server, maka seluruh layanan akan terhenti. Yang keempat, telah menggunakan kabel fiber optik sebagai jalur backbone. Lingkup enterprise pada perancangan arsitektur RSIP menggunakan dan melihat visi, misi, dan fungsi organisasinya. Perencanaan dan pengembangan TIK tahun 2021 hingga 2025 akan dianalisis meliputi mulai proses penerimaan pasien, pemeriksaan, pemberian resep, penjualan obat, pembayaran biaya perawatan, pelunasan piutang, hingga pelaporan pendapatan. Analisis data pada RSIP ini menggunakan metode top graph. Yang pertama, fase A, yaitu arsitektur vision, yaitu arsitektur visi. Kebutuhan untuk mengembangkan arsitektur visi ini, yang pertama, stakeholder yang terdiri dari direktur rumah sakit, para pejabat, para pegawai, pasien, serta para pihak yang berkepentingan menjalin kerjasama dengan RSIP. Yang kedua, output dari fase sebelumnya yang menjadi input dalam fase A. Yang ketiga, menurunkan visi, misi, strategi, tugas pokok, dan fungsi RSIP. Fase B yaitu arsitektur bisnis. Arsitektur saat ini yaitu rawat jalan dan IGD memiliki evaluasi adanya antrian panjang di loket rawat jalan dan IGD karena meningkatnya pasien BPJS. Sistem BPJS dan SIM RS yang belum terintegrasi membuat pelayanan pasien BPJS semakin lambat. Untuk target di tahun 2021 yaitu dengan menjembatani koneksi antara SIM RS dengan BPJS dibutuhkan aplikasi bridging system. Keuntungan bridging system yaitu kecepatan pengisian data dan kecepatan proses pengajuan klaim yang sedang ditangani. Pada pelayanan dirawat inap, targetnya untuk 2022 yaitu proses pendaftaran pasien dan pemesanan bed digabung menjadi satu, yaitu pada saat pasien mendaftar rawat inap, yaitu langsung dilakukan proses pemesanan bed. Pada instalasi penunjang yaitu khususnya di laboratorium, untuk target di 2023 adanya sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola hasil pemeriksaan lab. Jika sewaktu-waktu dokter atau para medis membutuhkan hasil pemeriksaan tersebut, tinggal melihat dari aplikasinya. Yang keempat, pengambilan obat dengan target adanya sebuah aplikasi e-resep sehingga dokter dapat melihat obat yang tersedia ketika membuat resep. Yang
5. Laporan keuangan, yaitu adanya sebuah aplikasi yang terintegrasi antara bagian pelayanan, mulai dari rawat jalan, IGD, rawat inap, dan penunjang, dengan bagian keuangan sehingga menghasilkan laporan piutang, pendapatan, dan jasa medis secara cepat, tepat, dan akurat. Untuk aplikasi target, yaitu yang pertama, aplikasi pendaftaran BPJS dengan output bukti SEP. Yang kedua, aplikasi pendaftaran pasien dengan output bukti registrasi dan kwitansi karcis. Yang ketiga, aplikasi pemindahan bed dengan output penggunaan bed. Yang keempat, aplikasi room charge dengan output tagihan room charge. Yang kelima, aplikasi pemeriksaan pasien dengan output tagihan pemeriksaan dan bukti pembayaran pemeriksaan. Yang keenam, aplikasi pemulangan pasien dengan output bukti pelunasan. Yang ketujuh, aplikasi e-resep dengan output data e-resep. Aplikasi ke-8 yaitu aplikasi penjualan obat dengan output tagihan obat dan bukti pembayaran obat. Ke-9, aplikasi hasil pemeriksaan lab dengan output hasil pemeriksaan lab. Dan yang ke-10, aplikasi piutang dan pendapatan, outputnya adalah jasa medis dan jurnal pendapatan. Untuk fase C, arsitektur data target pada RSIP yaitu SIP digunakan untuk menyimpan data transaksi SEP. Yang kedua, e-resep digunakan untuk menyimpan data transaksi pembuatan e-resep. Yang ketiga, racik obat digunakan untuk menyimpan data obat racikan pada saat pembuatan e-resep. Yang ketiga, terus hasil digunakan untuk menyimpan nilai hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, pelunasan digunakan untuk menyimpan data pelunasan piutang. Dan yang terakhir, fase D, kondisi infrastruktur yang diharapkan adalah tersedianya akses internet di seluruh layanan dengan seluruh SDM dapat mengakses dengan mudah. Yang kedua, adanya perangkat yang mengatur keamanan seperti router, menyambungkan antara jaringan LAN, jaringan internet, serta jaringan LAN dengan server. Yang terakhir, adanya server mirror yang berfungsi untuk backup secara real time. Jika ada gangguan pada server utama, akan dikoneksikan ke server mirror. Untuk hasil perancangan yang dibuat dari 2021 hingga 2025, yang pertama, lingkup EA, cangkupan EA yang dibuat dari aktor, petugas langsung berinteraksi dengan pelayanan pasien. Yang kedua, arsitektur bisnis merupakan kebutuhan bisnis yang diharapkan. Untuk arsitektur sistem informasi, hasil arsitektur data, dan aplikasi yang diharapkan. Yang keempat, arsitektur teknologi merupakan arsitektur teknologi target yang akan menjadi basis implementasi selanjutnya. Untuk anggaran tahun 2021 SDM dengan total 9 orang 42 juta. Dengan rincian sistem desainer dan sistem analisis sebanyak 2 orang, programmer 2 orang, database administrator 1 orang, kantor aplikasi 2 orang, dan infrastruktur dan jaringan sebanyak 2 orang. Untuk sistem sarana dan prasarana, dengan total anggaran sebesar 968.661. Dan untuk total anggaran tahun 2002 sebesar 898.690, dan total tahun 2023 sebesar 800.445.000. Sedangkan untuk tahun 2024 sebanyak 917.461.000, dan untuk tahun 2025 sebesar 208.965.000. Dan adanya judul kegiatan seperti pendaftaran pasien, rawat jalan, dan IGD dengan tujuan mempercepat sistem antrian. Yang kedua, pendaftaran pasien RI, pemesanan bed untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan rekam medis. Yang ketiga,
instalasi penunjang seperti laboratorium untuk mempermudah melihat hasil laboratorium secara keseluruhan. Yang kelima, pengambilan obat untuk meningkatnya pelayanan di bagian farmasi. Yang kelima, laporan keuangan untuk meningkatkan sistem pelaporan dan bagian keuangan. Untuk target kegiatan dari pendaftaran pasien rawat jalan dan IGD itu, target kegiatannya yaitu ketersediaan bukti SEP, kemudian bukti registrasi, kemudian kwitansi karcis pendaftaran, dan juga targetnya waktu tunggu kurang dari 10 menit di rawat jalan, dan kalau di IGD kurang lebih 5 menit. Kemudian indikator kerja dari pendaftaran pasien rawat jalan dan IGD itu indikator kinerjanya yaitu ketersediaan bukti SEP, bukti registrasi, dan kwitansi karcis pendaftaran tersebut. Kemudian waktu tunggu kurang dari 10 menit di IRJ dan kurang dari 5 menit di IGD. Kemudian di bagian pendaftaran, di bagian pendaftaran rawat inap, kemudian pemesanan bed, terus pemeriksaan pasien rawat inap, pasien pindah bed, room charge, dan juga pemulangan pasien rawat inap, itu target kegiatan dan juga indikatornya yaitu yang pertama ketersediaan data penggunaan bed, yang kedua tagihan room charge tadi, tagihan pemeriksaan, sama bukti pembayaran pemeriksaan dan bukti pelunasan untuk bukti bahwa pasien bisa langsung pulang. Kemudian yang ketiga dari pemeriksaan instalasi penunjang yaitu pengembangan di laboratorium, itu hasil target kegiatan dan juga indikator kerjanya yaitu ketersediaan hasil pemeriksaan laboratorium yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan pasien secara otomatis. Jadi dokter bisa membuka secara otomatis setiap hasil pemeriksaan secara online dari pasien yang akan ditanganinya, seperti itu. Kemudian pengambilan obat, indikator dan juga target kegiatannya yaitu tersedianya data e-resep, tagihan obat, dan bukti pembayaran obat tersebut. Kemudian yang terakhir laporan keuangan, indikator dan juga target sasaran, ketersediaan data jasa medis, kemudian jurnal pendapatan yang terintegrasi dari berbagai unit yaitu rawat inap, rawat jalan, IGD, seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok 5 dari kelas 4A, mempresentasikan tentang cetak biru perencanaan pengembangan TIK tahun 2021 sampai dengan 2025 di Rumah Sakit Indonesia Prima. Kami mohon maaf jikalau ada dari tutur kata kami atau penjelasan kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, dan juga dari sikap yang kami tampilkan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang.